Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap jaya. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fathuddin Noval dari kelas PJKRE angkatan 2018. Pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi rancangan penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Lebih tepatnya pada mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, sebelum masuk ke materi inti, alangkah lebih baiknya kita membahas apa sih pengertian dari rancangan dan penelitian. Baiklah, rancangan penelitian dapat didefinisikan sebagai sketsa atau kerangka spesifik yang didesain oleh peneliti yang menggambarkan rencana atau proses penelitian dalam keseluruhan atau secara keseluruhan. Dan dalam arti sempit, rancangan penelitian meliputi proses pengumpulan dan analisis data, sedangkan dalam arti luas meliputi keseluruhan proses penelitian dari perencanaan sampai dengan pelaporan penelitian. Pembahasan tentang rancangan penelitian di posting ini akan berangkat dari pengertian dalam arti yang luas. Selanjutnya, pengertian dari penelitian. Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang melibatkan unsur penalaran dan observasi untuk menemukan, memverifikasi, dan memperkuat teori serta untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan. Selanjutnya, riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Sebelum masuk ke penelitian, hal yang pokok yang harus diperhatikan sebelum menentukan rencana atau desain mana yang ingin digunakan, yaitu yang pertama memperhatikan jenis data yang ingin diteliti. Apakah data tersebut akan dilakukan intervensi atau tidak dilakukan intervensi. Nah, apabila data tersebut membutuhkan intervensi, maka data tersebut dikatakan atau penelitian yang akan digunakan jika membutuhkan intervensi, yaitu penelitian jenis eksperimen atau melakukan penelitian secara langsung. Dan apabila data tersebut tidak membutuhkan intervensi atau peninjauan langsung, maka penelitian jenis tersebut dikatakan penelitian non-eksperimen. Nah, apa sih pengertian dari penelitian eksperimen dan penelitian non-eksperimen? Baiklah, yang pertama yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah merupakan penelitian sistematis yang logis dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Selanjutnya, penelitian non-eksperimen merupakan penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri atau variabel. Subjek penelitian menurut keadaan apa adanya, tanpa ada manipulasi. Adapun jenis pembagian penelitian eksperimen terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rancangan pra-eksperimen atau pra-eksperimen design. Rancangan ini digunakan untuk mengungkap hubungan sebab akibat hanya dengan cara melibatkan satu kelompok subjek sehingga tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel. Terdapat 3 jenis rancangan penelitian,
yang dapat dimasukkan dalam kelompok rancangan penelitian ini. Yang pertama yaitu studi khusus bentuk tunggal, yaitu sebuah eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding dan juga tanpa adanya tes awal. Dengan model ini, penelitian tujuannya sederhana, yaitu ingin mengetahui efek dari perlakuan yang diberikan pada kelompok tanpa mengindahkan pengaruh faktor yang lain. Yang kedua yaitu pretest posttest kelompok tunggal, rancangan eksperimen yang dilakukan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Model ini lebih sempurna jika dibandingkan dengan model pertama karena sudah menggunakan tes awal atau pretest. Kemudian setelah diberikan perlakuan, dilakukan pengukuran atau posttest lagi untuk mengetahui akibat dari perlakuan itu, sehingga besarnya efek dari eksperimen dapat diketahui dengan pasti. Yang ketiga yaitu perbandingan kelompok statis. Perbandingan ini atau pada rancangan ini ada kelompok yang diberikan treatment eksperimental dan ada kelompok lainnya yang tidak diberikan treatment. Dua-duanya adalah kelompok yang sudah ada. Yang kedua dari jenis rancangan penelitian eksperimen yaitu rancangan eksperimen murni atau true experimental design. Rancangan penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kontrol atau melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimental. Yang pemilihan kedua kelompok tersebut menggunakan teknik acak. Terdapat 3 karakter dalam rancangan penelitian ini. Yang pertama, adanya kelompok kontrol. Yang kedua, siswa ditarik secara random atau diacak dan ditandai untuk masing-masing kelompok. Yang ketiga, sebuah tes awal dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok. Terdapat 5 jenis rancangan penelitian eksperimen murni. Yang pertama, rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol. Pada rancangan ini ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen dikenai perlakuan dan pada kelompok kontrol tidak dikenai perlakuan, dan pada akhir penelitian kedua kelompok dikenai post-test. Pemulihan subjek ke dalam kedua kelompok yang dikenai eksperimen menggunakan proses randomisasi atau diacak. Dengan begitu, sesuai dengan asumsi randomisasi, kedua kelompok yang dikenai eksperimen adalah ekuivalen atau hampir sama. Yang kedua yaitu rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok kontrol. Dalam rancangan ini kelompok eksperimental diberi perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kedua kelompok diawali dengan pretest dan setelah pemberian perlakuan diadakan pengukuran kembali atau pasca tes. Subjek yang dipilih pada rancangan penelitian ini menggunakan teknik diacak. Yang ketiga yaitu 4 kelompok Solomon. Rancangan ini pada dasarnya menggabungkan 2 rancangan eksperimental sebelumnya sehingga terbentuk rancangan yang melibatkan 4 kelompok kontrol. Pada kedua kelompok eksperimental diberi perlakuan, sedangkan kedua kelompok kontrol tidak dilakukan. Pada satu pasangan kelompok eksperimen dan kontrol diawali dengan pretest, sedangkan pada pasangan yang lain tidak. Setelah pemberian perlakuan selesai, diadakan pengukuran atau pasca tes pada keempat kelompok peneliti. Peneliti dapat menekan sekecil mungkin sumber-sumber kesalahan karena adanya 4 kelompok yang berbeda dengan 6 format pengukuran. Yang keempat
rancangan penelitian dua kelompok matching randomisasi. Pada rancangan ini, selain melakukan randomisasi pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, juga dilakukan teknik kontrol tambahan dengan dilakukan matching. Matching dilakukan agar kedua kelompok menjadi setara pada beberapa variabel, tergantung yang diduga dapat berpengaruh pada variabel terkait. Matching dilakukan sebelum dilakukannya randomisasi. Yang ketiga dari jenis eksperimental test adalah rancangan eksperimen semu. Penelitian eksperimen semu adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar atau intact group untuk diberikan perlakuan atau treatment dengan dan bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Penggunaan rancangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau dimanipulasi semua variabel yang relevan. Ciri-ciri rancangan eksperimen semu adalah yang pertama, manipulasi eksperimen hanya pada variabel bebas. Yang kedua, tidak ada pemilihan secara acak untuk kelompok dan atau. Yang ketiga, tidak ada kelompok kontrol. Dalam rancangan ini biasanya menggunakan kelompok subjek yang telah terbentuk secara wajar, sehingga sejak awal bisa saja kedua kelompok subjek telah memiliki karakteristik yang berbeda. Apalagi pada pasca tes atau setelah tes ternyata kedua kelompok itu berbeda. Mungkin saja perbedaannya bukan disebabkan oleh perlakuan, tetapi karena sejak awal kedua kelompok sudah berbeda. Kontrol terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap eksperimen tidak dilakukan, karena eksperimen ini biasanya dilakukan di masyarakat. Beberapa jenis rancangan penelitian antara lain post-test only. Rancangan ini pada dasarnya sama dengan rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol di atas tadi. Perbedaannya hanyalah terletak pada teknik yang digunakan di dalam upaya mengekuivalenkan atau menyamakan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Pada rancangan ini bukan proses randomisasi yang digunakan, melainkan menggunakan kelompok yang sudah ada. Akan tetapi subjek yang dikenai pasca tes terbatas pada subjek-subjek yang dapat dijodohkan. Yang kedua yaitu pretest post-test non-equivalent. Rancangan ini pada dasarnya sama dengan rancangan secara acak, pretest, post-test, dan kelompok kontrol di atas tadi. Perbedaannya hanyalah terletak pada teknik yang digunakan di dalam upaya mengekuivalenkan atau menyamakan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Pada rancangan ini bukan proses randomisasi yang digunakan, melainkan menggunakan kelompok yang sudah ada. Akan tetapi subjek yang dikenai post-test dan pasca tes terbatas pada subjek-subjek yang dapat dijodohkan. Yang ketiga, rancangan rangkaian waktu. Pada design time series penelitian melakukan pengukuran di depan selama 3 kali berturut. Kemudian peneliti memberikan perlakuan pada objek yang diteliti.
Kemudian peneliti melakukan pengukuran selama 3 kali lagi setelah perlakuan dilakukan. Desain ini merupakan pengembangan dari one group pretest post-test design. Jika pengukuran dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding. Pada dasarnya rancangan ini adalah rancangan rangkaian waktu hanya dengan menggunakan kelompok pembanding atau kontrol. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internal, sehingga keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internal yang tinggi. Pada penelitian eksperimen murni, kelompok subjek penelitian dilakukan secara acak, sehingga akan diperoleh kesetaraan kelompok yang berbeda dalam batas-batas fluktuasi acak. Namun, dalam dunia pendidikan khususnya pembelajaran, pelaksanaan penelitian tidak selalu memungkinkan untuk melakukan seleksi subjek secara acak, karena subjek secara alami telah terbentuk dalam satu kelompok yang utuh, seperti kelompok siswa dalam satu kelas. Kelompok ini juga sering kali jumlahnya sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, kaidah-kaidah dalam penelitian eksperimen murni tidak dapat dipenuhi secara utuh, karena pengendalian variabel yang terkait subjek penelitian tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sehingga penelitian harus dilakukan dengan menggunakan in-fact group. Penelitian seperti ini disebut sebagai penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Jadi penelitian kuasi eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar atau in-fact group untuk diberi perlakuan atau treatment, bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Selain pembagian di atas, desain penelitian eksperimental dibedakan lagi berdasarkan pada jumlah kelompok yang digunakan, yaitu desain 1 kelompok, desain 2 kelompok. Terdapat hanya 2 desain, 1 kelompok dan 2 kelompok. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis tes penelitian non-eksperimen. Yang pertama dari jenis penelitian non-eksperimen yaitu penelitian deskripsi. Karakteristik dari penelitian deskripsi merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif yang tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, mendapatkan makna dan implikasi. Meskipun penelitian yang dituju atau penelitian yang bertujuan lebih kuat untuk menemukan hal-hal tersebut. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Yang kedua dari jenis penelitian non-eksperimen adalah penelitian tindakan. Karakteristik dari penelitian tindakan adalah praktis dan secara langsung relevan dengan situasi aktual dalam dunia kerja. Subjeknya para siswa, staf, atau yang lainnya. Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah-masalah dengan penerapan langsung di kelas atau di dunia kerja. Yang ketiga yaitu penelitian historis. Karakteristik dari penelitian historis adalah kebanyakan menggunakan data yang diobservasi oleh orang lain atau dalam kurung data sekunder. Tujuan dari penelitian historis adalah membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dalam objektif. Jadi membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi
serta mensistesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang keempat adalah penelitian ex post facto. Karakteristik dari penelitian ini adalah penelitian untuk mengekspos atau memperlihatkan suatu kejadian setelah variabel bebas terjadi. Tujuan dari penelitian inilah mengetahui dampak variabel bebas kepada variabel terkait, tetapi data variabel bebas dan terkait sudah tersedia. Yang kelima adalah penelitian korelasional. Karakteristik dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan jika membutuhkan informasi hubungan antara variabel, di mana variabel yang ingin diteliti kompleks atau lengkap dan tidak mungkin melakukan kontrol atau manipulasi variabel. Tujuannya adalah mengetahui derajat hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Jadi tujuannya untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang keenam, penelitian kausal komparatif. Karakteristik dari penelitian yang ini adalah merupakan penelitian alternatif jika penelitian eksperimen tidak dapat diterapkan karena alasan etika, aturan, dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi pengaruh variabel yang satu terhadap variabel yang lainnya, mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Jadi yang sebelumnya yaitu mengetahui hubungan. Ya, yang selanjutnya ini yang pertama yang tadi yaitu penelitian korelasional, yaitu mencari hubungan. Nah, yang selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian kausal komparatif, yaitu mencari pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Ya, terima kasih. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.